Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing, Gereja Kasih Anugerah dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah dan hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan hanya hadiah yang di atas muka bumi yang bagus-bagus. Jalan-jalan melihat pemandangan yang bagus, sungai yang bersih, gunung yang bagus, cakrawala yang luar biasa, ikan-ikan, semua ciptaan Tuhan yang luar biasa, punya kendaraan, punya rumah, itu semua luar biasa dan bagusnya, tapi sifatnya untuk sementara saja. Hidup yang sehat, umur yang panjang, tetapi sepanjang-panjangnya umur, saudara dan saya akan masuk ke kotak 1x2. Tetapi yang hadiah yang sempurna dari surga adalah hadiah hidup kekal bersama dengan Dia. Bukan 100, 200 tahun, 1000, 2000 tahun, 10.000, 20.000 tahun, bahkan lebih dari 1 triliun tahun hidup kekal. Kekal abadi untuk selama-lamanya. Inilah hadiah yang Tuhan berikan dengan hasil darahnya. Tubuhnya yang dikorbankan di atas kayu salib. Nah, saudara, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Pastor Jimmy Apitule. Saya ajak saudara untuk welcome Pastor Jimmy Apitule. Welcome to our studio, Pastor Jimmy. Thank you. Terima kasih Pastor Kong untuk undangan ini. Shalom pemirsa. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Natal. Natal. Wah, sebentar lagi kita Natal. Ya. Bukan sebentar lagi. Ini udah memasuki bulan-bulan Natal ya. Bulan Desember, bulan Natal. Kita mau bahas tentang Natal. Nah, Pastor Jimmy, Natal itu apa sih dulu deh? Refresh our memory. Seingat saya Natal ini kita ke mall, lihat pohon Natal dan belanja. Itu Natal ya? Baju baru. Waktu kecil sepatu baru. Natal itu Natal ya? Identik ya Pastor. Tuker kado. Itu waktu yang dinantikan oleh dua kameramen. Jangan lupa. Center class dulu. Dua kameramen saya itu kapan tuker kado? Gitu ya Pastor ya. Iya. Soalnya sudah Natal dibilang. Apakah itu arti Natal sesungguhnya? Wah, itu kan cuma perayaannya Pastor. Yang paling penting adalah Natal itu kita mengingat kembali bahwa ada juru selamat kita. Hero kita telah datang. Hero kita yang luar biasa. Yesus dinamakan Kristus. Juru Selamat. Karena menyelamatkan kita. Yang tidak bisa selamat dengan kita nggak bisa selamat sendiri, dengan kekuatan sendiri. Kita perlu juru selamat. Walaupun saya sudah kasih hadiah ke Pastor Jimmy, saya belum bisa selamat ya. Belum bisa. Hadiah pastor tidak bisa menyelamatkan. Gitu ya. Kayak perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Makanya pastor. ada Natal. Ya. Jadi sebuah momentum awal yang luar biasa ya. Lahirnya juru selamat. Lahir untuk apa? Menyelamatkan kita. Lahir untuk menggenapi hukum Taurat yang kita tidak mampu. Maksudnya? Kan kita hidup dengan aturan Tuhan, Pastor. Ada hukum Taurat yang 10 itu ya? Ya. Dan seingat saya 10 itu kemudian ada turunannya, ada anaknya, betul. ada cucunya, ada cicitnya. Iya, cicitnya. Betul Pastor, ada 600 lebih. Segitu banyak ya? Begitu banyak aturan dan kita tidak mungkin bisa memenuhinya Pastor. Karena Alkitab berkata tidak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat. Termasuk Musa yang bawa juga nggak bisa. Oh iya, Musa yang bawa. Iya. Itu ada ayatnya tuh. Iya. Yohanes 1 ayat 17 ya. Musa memberikan kepada kita hukum Taurat. Hukum Taurat yang dari Tuhan, hukum Taurat yang kudus ya. Iya, yang kudus. Tapi manusia nggak mampu memenuhinya. Musa aja nggak mampu kok. Wow, nggak mampu. Karena ketidakmampuan kita, Yesus memampukan kita dengan menggenapinya supaya kita yang percaya telah dianggap memenuhinya karena kita ada di dalam Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang, dia tidak akan pernah menggenapi hukum Taurat. Tidak bisa, dia harus jadi manusia karena berarti manusia yang harus genapi. Pastor. Kita akan hidup dengan hukum Taurat terus ya? Terus menerus. Berarti kita akan hidup dengan kemampuan kita memenuhi hukum Taurat. Sang pemberinya lewat Musa aja nggak bisa ya, apalagi ya. Kita yang jauh. Lantas ngapain Tuhan Yesus lahir kalau gitu? Yesus lahir sebagai manusia, Pastor ya, karena memang dia harus menebus manusia. Dan yang dikorbankan itu
menurut hukum kan domba. Yesus ada gambaran domba. Mhm. Dan karena manusia yang berdosa, manusianya yang harus dihukum. Nggak mungkin Tuhan yang dihukum atau orang lain dihukum. Jadi dia harus jadi manusia supaya lewat kemanusiaannya itu dia bisa membawa hukum Taurat untuk dirinya dan melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, dan akhirnya dia Maksudnya menyelamatkan kutuk, kita dengan kalau kita kematian. tidak bisa memenuhi hukum Taurat, kita terkutuk ya. Terkutuk. Karena kita berkata terkutuklah orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Dan ini kabar buruknya, terkutuk itu Pastor. kabar buruk loh ya. Ini kabar lebih buruk lagi, Pastor. Dari hukum-hukum tadi, kalau kita bisa memenuhi, mungkin katakanlah ada 613 katanya. Kita bisa memenuhi 612, tapi satu kita gagal, itu dianggap semuanya gagal. Oh, waduh. Jadi Untuk memenuhi 200 saja belum tentu bisa, apalagi 612. Iya. Dan kalau udah deket nih, tinggal satu lagi. Ya, yang ini nggak bisa. Gagal semuanya. Semuanya gagal. Wah, tuh berarti hukum itu sempurna ya. Harus sempurna. Tidak bisa satupun yang terabaikan. Terabaikan. Gitu. Nggak bisa ya. Meloloskan. Literat semua harus itu ya. Harus. Berarti makanya nggak ada yang bisa ya. Nggak ada yang bisa. Berarti no hope dong. Iya, tidak ada harapan. Pastor, tidak ada harapan. No hope, no future dong. Ya, juga tidak ada masa depan, betul, untuk kita di dalam kehidupan yang di dalam hukum Taurat ini. Untunglah ada Natal. Haleluya. Makanya dimulai dengan jingle bell, jingle bell, jingle. Oh, itu ciptaan manusia lah ya, walaupun bagus ya. Kita kembali ke ayat ini, Pastor. Oke. Kan ayat ini ada komanya, Pastor. Koma apa yang tadi yang saya bacain tadi ya? Taurat, iya. Ayat 17 ya. Diberikan kepada oleh Musa memberikan kepada kita hukum Taurat, tetapi. Nah, ini yang luar biasanya. Puji Tuhan ayat ini nggak berhenti di kalau hukum enggak, Tauratnya, di Musanya. Kalau selesai. enggak, kita nggak punya harapan. No. Game over. Iya, game over. Ada komanya, tetapinya, kasih karunia dan kebenaran, haleluya, datang oleh Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus membawa kasih karunia. Dia datang. Seingat saya kasih karunia itu definisinya sesuatu yang kita tidak layak untuk terima. Betul. Tapi Tuhan kasih. Sesuatu yang diberikan bukan karena kita layak. Karena sesuatu Tuhan baik. yang diberikan bukan karena kita layak atau kita mampu melakukannya. Atau memenuhi standar. Oh, wow. Tapi karena Tuhan baik. Dia sebagai kado. Seperti hidup itu berarti kan memang kado yang kado. tidak bisa dibeli dong ya? Tidak bisa. Beda dengan kado yang kameramen saya bilang. Kado dia bilang. Minimum bawa kado sekian. Iya. Tapi Pastor Kong harus beli yang lebih gitu. Supaya dia berharap dia beli yang 10.000, saya beli 20.000, dia dapat 20.000. Kurang ajar itu ya. Makanya Natal sudah tiba dia bilang. Itu memanfaatkan Natal. Itu memanfaatkan Natal. Iya ya. Bercanda ya, kameramen. Kita nggak begitu ya ini. Iya. Ya. Dan ini kalau nggak ada kameramen kita juga nggak bisa tayang. Benar juga ya. Betul, kita jangan nyinggung perasaan ya. Iya, jangan-jangan kita nggak tayang di hari ini. Atau dibuat jelek nanti gambarnya. Iya, benar juga. Buat ya. kita, atau beritanya ditambah-tambah sama dia. Berbahaya ya. Iya. Ya. Berarti Tuhan Yesus itu memberikan kasih karunia. Kasih karunia. Artinya kita nggak layak tapi dia berikan. Dia berikan. Sesuatu yang diberikan karena Tuhan itu baik. Dan waktu Yesus itu datang, kan Alkitab berkata kasih karunia datang. Sesuatu yang datang itu bentuknya pribadi kan, Pastor. Kalau sesuatu yang diberikan berarti lewat orang lain. Iya, sesuatu yang diberikan berarti lewat orang lain. Tapi sesuatu yang datang adalah pribadinya. Wow. Jadi Yesus itu datang dari sorga. Itulah kasih karunia yang sebenarnya. Kalau dulu itu lewat manusia. Lewat Musa. Ya. Yang tentunya kita hargai. Ya. Tetapi yang ini dia datang sendiri. Datang sendiri, nggak lewat perantara lagi. Dirinya sendiri menjadi manusia. Dialah kasih karunia itu. Dialah pribadi. Dan dia datang. Dan dia datang membawa apa, Pastor? Bukan hanya kasih karunia. Kebenaran. Haleluya. Itu luar biasa. Dia bawa kebenaran. Orang tidak benar menjadi benar. Wow.
kebenarannya memerdekakan. Memerdekakan kita. Padahal sesi sebelumnya kita cerita tentang pahlawan. Pahlawan kemerdekaan. Memerdekakan. Memerdekakan. Memerdekakan roh, tubuh, jiwa. Jiwa. Roh, jiwa, tubuh ya. Iya. Komplit. Komplit sempurna semuanya. Tak bercacat. Dan tercelah. Kayak pantun aja gitu. Ya. Jadi ada anugerah yang luar biasa ya. Wow, saya ingat ini jadi hidup kita ini ya. Jadi menyenangkan ya. Ya. Artinya ada faktor Tuhan nih ya. Ya. Kadang-kadang kita berusaha sepintar-pintar kita juga nggak sempurna ya. Ya, betul. Ada kurang sana, ada kurang sini gitu ya. Ya. Kameramen sudah bilang sama saya, Pastor kalau datang itu bajunya begitu, tapi kadang-kadang setelannya salah gitu ya. Tapi ada anugerah Tuhan. Tetap ada anugerah, Pastor, untuk Wow. kita. Dan Dalam anugerah itu kekurangan harus kita bayar berapa? Oh, gratis. Namanya kasih karunia itu kan pemberian cuma-cuma. Cuma-cuma artinya kita nggak bayar apa-apa. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena doa kita, bukan karena persembahan. Bukan berarti nggak penting ya Pastor ya. Tetapi itu tidak bisa membeli kebenaran kita. Itu tidak bisa menjadikan kita orang benar dengan pemberian. Berarti kasih karunia ini harganya itu mahal sekali sebenarnya kalau mau diangkakan itu. Sehingga kita nggak bisa beli, nggak bisa bayar, nggak bisa upayakan. Tapi justru itu yang diberikan Tuhan buat secara kita. Gratis. Berarti He give us His best. Ya. Karena kita nggak bisa bayar, nggak mungkin bayar dengan nyawa kita pun, Tuhan memberinya gratis. Ayat yang berikut setahu saya, atau ayat yang sebelumnya itu dikatakan, dari segala kepenuhannya, ayat 16, kita menerima anugerah. Saya pikir cuma sekali loh. Anugerah demi anugerah. Sesuatu yang berkesinambungan. Terus menerus. Seperti hidup itu adalah anugerah. Tiap hari ada anugerah. Karena kasih karunia Tuhan tuh Alkitab berkata selalu baru setiap hari. Luar biasa. Berarti Natal itu very important. Sangat penting. Tapi kenapa asosiasi Natal oleh dua kameramen saya itu selalu kado 10.000, 50.000, 100.000? Karena ada tukar kado dan itu menguntungkan Pastor. Dengan kasih 5.000 dapat 50.000 bukan keuntung. Benar juga. Benar, itu menguntungkan. Akal mulus ya. Bolehlah dagang gitu ya. Bolehlah karena memang di dalam Yesus kita selalu diuntungkan. Luar biasa. Ada kasih karunia untuk kita yang memang duitnya pas-pasan. Betul. Anugerah demi anugerah ya. Anugerah demi anugerah. Tadi kan saya bilang, saya bertanya, jadi harus bayar berapa? Itu kita sudah terlalu lama di bawah hukum. Sehingga kita pikir segala sesuatu dari Tuhan itu juga harus kita bayar. Harus kita bayar. Benar. Karena hukum manusia memang begitu. Dan itu harus kita taati. Saya nggak bisa tiba-tiba ambil jaketnya Pastor Jimmy. Saya bisa ditangkap polisi. Betul. Tetapi sama Tuhan beda ya. Betul, Pastor. Dan kita dari kecil kan memang udah diajar begitu, Pastor. Kita mendapat ijazah karena kita membayarnya dengan sekolah, bangun pagi, belajar. Mahal kan, ijazah cuma secari kertas itu bisa puluhan sampai ratusan juta loh. Ada yang MM-an loh. Kita punya jaket yang saya ganteng kan Pastor. Yang membuat ganteng ini ada bayarannya Pastor. Kita nggak bisa ngambil sembarangan. Saya nggak berani bilang Pastor Jimmy nggak ganteng. Kenapa Pastor? Karena memang ganteng. Gitu. Karena itu bisa menyakiti Yesus di dalam saya. Wah, itu benar juga ya. Atau harus lihat saya ganteng karena ada Yesus di dalam saya. Tapi saya bilang you ganteng itu dari hati loh. Bukan karena ancaman. Oh iya. Puji Tuhan Pastor. Berarti Pastor melihat Yesus di dalam saya. Yang luar biasa. Saya melihat kasih karunia Tuhan menyertai. Benar. Wow, luar biasa ya. Jadi Musa membawa hukum. Saya jadi ingat pada waktu Musa merubah air menjadi darah, menghancurkan Firaun, ya kan? First miracle kan? Tulah pertama. Tulah pertama, namanya tulah. Mukjizat sih, tapi tulah. Banyak yang meninggal, ada yang mati. Tetapi waktu Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Anggur,
Pesta pora. Pesta. Pesta pora itu bagus ya. Ya, Pesta lah ya. Pesta. Pesta pora mungkin lebih kesan Ya. negatif ya. ya, Pesta, joy, sukacita. ya, ya. Ya, beda Ada ya. kegembiraan. Dua pribadi yang berbeda Ya. 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 Tuhan membawa anggur yang manis, yang terus semakin manis, Pastor. Semakin manis. Karena kalau cerita yang Pastor katakan itu kan dalam Injil Yohanes kan, ya, bahwa biasanya orang itu menyajikan anggur yang manis, setelah itu belakangan baru buruk. Betul. Turun. Iya. Karena Tapi- kemampuan terbatas. Ya. Stok terbatas. Tapi- Biaya mahal. Yang Yesus ubah air menjadi anggur itu manisnya terus menerus. Itulah manisnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada anugerah demi Anugerah ya. terus menerus setiap hari. Berarti di dalam kita hidup sehari-hari nih, karena ingat Natal nih, kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, tentunya kita sekolah, Ya. kita bekerja, kita boleh mengandalkan faktor Tuhan dalam anugerahnya. Ya. Tuhan, saya dalam hal ini saya terbatas. Tuhan buka jalan, Amin. berikan anugerah, Ya. gitu ya. Ya. Kalaupun kita gagal, tetap ada anugerah Tuhan. Ya, ada tantangan. Kita kan kalau dengan dunia ini kan semakin mengerikan loh. Ya. Resesi ekonomi, ada PHK, ada Ya, begini-begini, Ada penyakit. ada penyakit. Kita dengarnya juga jadi takut ya. Berarti saya harus berusaha lebih baik. Tapi dalam berusaha lebih baik juga ada batasnya ya. Betul. Berarti betul. Untung kabar baik ini ada anugerah dalam hidup kita. Ya. Kita nggak perlu takut. Tetap Betul. kita sekolah, tetap kita belajar, tetap kita berkreativitas ya, tetap ya. Betul. Jangan sampai enggak ya. Jangan sampai anugerah yang diberikan kepada kita, kita malas-malas saja. Itu Ya. namanya tidak menyalurkan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau menurut saya Pastor malah nggak mengerti anugerah. Oh, Karena- gitu? Iya, karena Paulus berkata dia mendapat anugerah justru dia bekerja keras. Karena anugerah itu membuat kita justru akan bergerak. Karena kita melihat kebaikan Tuhan itu. Iya, benar ya. Kita punya kebaikan Tuhan, diciptakan dengan ganteng. Masa kita nggak tebar sonah gitu ya? Tebar sonah lagi, tebar pesona, Tebar pesona. gitu ya. Iya kan ya? Seperti dua kameramen, Tuhan kasih Iya. kemampuan untuk syuting. Iya, Dia selalu mau syuting yang terbaik. iya, betul. Hasilnya baik, Pastor. Kita Hasilnya sudah baik lihat. ya. Iya. Hasilnya baik Hasilnya ya. baik. Wah, Dan iya. mungkin juga dia memang punya kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa, setiap hari selalu ganteng penampilannya, Pastor. Dengan Iya, atau Pastor. tanpa kado, tukar kado Iya, tadi ya. iya. Itu namanya mengingatkan yang Mengingatkan. buruk-buruk nggak boleh ya. Iya, Pastor. Mengingatkan yang positif. Kita perlu aja. support supaya makin lebih baik. Pastor. Amin. Kamerawan kita. Ya. Jadi kembali lagi Yohanes 1 ayat dari 15. Musa 6:17, Musa memberikan kita hukum Taurat, Iya. tetapi Kasih karunia. Tuhan Yesus memberikan kita Kasih karunia kasih karunia dan ya. kebenaran. Wow. Udah itu ayat 18. Ya. Tidak ada seorang pun yang Pernah melihat Allah. nggak ada seorang pun lihat. Ya. Jadi waktu kita lihat Musa, kita belum melihat Allah yang sesungguhnya ya. Itu cuma wakil Allah. Kecuali atau kalau coba Pak Sudi. Tetapi Aha. anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan Allah, artinya apa? Artinya Yesus datang untuk menyatakan itu loh Allah loh yang selama ini mungkin kamu nggak pernah lihat. Ini loh, Yesus kan pernah berkata, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Inilah karakter Bapa yang penuh kasih. Jadi kalau lihat Musa atau lihat yang lain itu hanya melihat gambarannya ya. Gambarannya. Melihat Bayang-bayang. shadow, bayang ya, bayang. Bayang-bayang, shadow. Kalau Ya, lihat bayang itu kan tidak sesuai proporsinya ya. benar. Contoh misalnya ada matahari, ada bayangan. Ya bayangannya bisa lebih tinggi, bisa lebih pendek. Dan bayangannya warnanya hitam aja. Iya, Ya, nggak sesungguhnya melihat. tidak yang sebenarnya, betul, Pastor. Tapi Ya. dengan Natal kita mulai lihat Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Yang penuh kasih, penuh anugerah, dan mau berkorban buat kita. Datang untuk menyelamatkan kita, memberi anugerah yang berlimpah-limpah hari lepas hari kepada kita. Wow, dia datang sendiri ya. Dia datang pada kita. Saya bisa bayangin Pak Sujimi. Ya, Kalau Pastor. kita ada kongres, ada rapat. Ya,
Kalau misalnya presiden kirim menteri aja udah senengnya Ya. minta ampun ya. Ya. Berarti pertemuan kita dihargai. Ya. Gubernur datang. Ya. Kita persiapannya udah Ya. bagus sekali. Apalagi kalau dia datang sendiri. Raja lagi pastor yang datang. Raja. Ya. Maksudnya? Yesus itu raja. Oh iya, raja. Di atas Pastor ingat perkataan segala orang Majus? raja, ya? Mereka berkata, kami telah melihat bintangnya. Ada raja yang lahir. Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah. Orang Majus orang pintar loh. Orang pintar. Orang berhikmat loh. Berhikmat. Orang berilmu loh. Ya. Mereka aja sujud ya. Ya. Mereka datang jauh-jauh, Pastor. Sangat jauh, tempat yang jauh. Jadi kembali lagi nih, sorry nih, bukan mengingat-ingat kado lagi nih ya. Tadi ngomong kameramen kado lagi. Jadi Natal itu bukan kado ya. Bukan kado utamanya, Pastor. Yang utamanya, Kado utamanya yaitu Yesus. kado utama itu ya. Yesus itu. Dan pertanyaannya, kita punya nggak kado Yesus? Kita mungkin dapat sepatu baru. Tapi apakah Yesus memang ada dalam hidup kita? Apakah hidup kita terus diperbaharui? Itu kado dari anugerah, bukan hanya kita diselamatkan, tapi terus diubahkan, diperbaharui. Hubungan kita diperbaharui dengan keluarga, Pastor. Wow. Itulah anugerah yang Tuhan berikan juga. Kesehatan kita juga diperbaharui. Jadi Musa membawa hukum Taurat, di mana kita harus melakukannya, berjuang. Ya. Tuhan Yesus datang Natal. Dia memberikan kasih karunia, menggenapi hukum Taurat, memampukan kita hidup seperti dia. Seperti dia. Memampukan dia. Karena Galatia 2 berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi setiap hari saya hidup, makanya dua kameraman saya itu antusias. Ya. Saya bilang, kamu berseri-seri hari ini. Dia bilang, enggak, Tuhan Yesus berseri-seri. Maksudnya apa Tuhan? Itu ayat yang dipakai. Iya. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Tapi berserinya mereka saya tahu juga, Pastor. Karena mereka mungkin pagi ini dicium sama istrinya ketika pergi ke sini. Iya, jadi berseri-seri. Atau pas bangun pagi udah siapkan sarapan yang enak. Kopi yang hangat. Iya, benar juga. Begitu pergi dicium lagi. Itu juga anugerah kan, Pastor. Keluarga yang bahagia. Ya, Pastor Jimmy iri hati aja. Enggak iri hati, Pastor. Tapi satu hari waktu kameramen saya teriak kesakitan, ya. Saya bilang, kenapa? Kamu nggak mencerminkan Kristus? Saya bilang. Iya. Dia bilang, habis si pastor injek kaki saya, keinjek kakinya. Itu lain lagi ceritanya. Ya. Haleluya. Di situ dikatakan anugerah itu gak cuma sekali loh, anugerah demi anugerah. Kenapa sih Tuhan mau repeat 2 kali sih? Karena memang hidup kita itu memerlukan anugerah setiap saat, Pastor. Iya. Contoh begini, Pastor ya, contoh ya. Kita naik mobil sudah hati-hati nih. Kita nih mencoba hati-hati. Tapi kan ada orang-orang yang nggak hati-hati dan bisa dipakai iblis mencelakakan. Ada lampu merah yang bisa rusak. Iya, juga ada situasi-situasi. Ada orang di Jakarta yang kadang-kadang sengaja membenturkan dia, cari-cari gara-gara ya. Membuat masalah. Pastor ingat nggak peristiwa-peristiwa orang bisa ditabrak ketika ada di jalur yang sebetulnya aman, betul kan? Iya. Minggu lalu ada tabrakan di tol itu berapa orang? Iya. Nah, tahu nggak Pastor bahwa Alkitab berkata selangkah itu maut. Jadi kalau kita ada hari ini, itu anugerah Tuhan yang menjaga kita, bukan karena kita pandai bawa kendaraan. Iya. Kita sehat juga bukan karena 4 sehat 5 sempurna, tapi karena Tuhan lah oleh bilurnya yang menjaga tubuh kita tetap sehat. Itulah anugerah menurut saya. Jadi rugi kalau kita tidak mengenal Natal. Ya. Atau kita tahu Natal sudah ada, kita rugi hidup dengan kekuatan sendiri. Iya. Rugi kalau kita cuma berpikir kado dari Pastor Kong. Iya juga ya. Karena ada yang lebih besar, yaitu kado dari Tuhan Yesus. Amen. Kasih karunia demi kasih karunia. You kasih saya ide. Ya. Besok-besok nanti tukar kado. Ya. Di dalam kado itu saya tulis. Ya. Terimalah kado ini, anugerah demi anugerah. Haleluya. Saya selipin kado. Supaya dia membacanya dengan iman dan mengambilnya, Pastor ya.
Dan nggak usah bayar lagi. Nggak usah bayar. Cuma selembar Gratis. kertas. Selembar kertas saja, putih. Menurut kamu kalau misalnya dapat nih kameramen saya, dia marah nggak? Oh enggak, Pastor. Kalau selembar kertas itu kan berharga, Pastor. Betul. Apalagi ada ceknya. Oh, Selembar kertas itu berharga, Pastor. selembar kertas itu sebenarnya cek kosong. Oh iya. Karena Tuhan memberikan anugerah. Iya. Wah, ya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang luar Iya, biasa. jadi- Sampai hari ini kita ada. Jadi kita Karena masukin anugerah Natal, kita ke mall, kita Iya. makan dengan suasana yang riang itu, Iya. kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ingat dia pernah datang 2000 tahun yang lalu. Ya. Wow, dia Dan- datang sebagai manusia Iya. dengan segala kehinaannya ya. Ya. Untuk menyelamatkan kita Wow. dan memberi anugerah lepas anugerah setiap hari dalam hidup kita. Wow, Pastor Jimmy. Ya, betul. Selain kita sudah bicara anugerah demi anugerah, boleh nggak doakan pemirsa, pendengar yang setia dimanapun mereka berada, Ya. supaya bahasa anugerah itu menjadi bahasa yang ada di dalam hati dan tidak hanya satu, tetapi terus menerus. Seperti yang di situ dikatakan, Tuhan Yesus datang membawa anugerah, Ya. mestinya sudah cukup. Ya. Ditulis lagi demi Anugerah yang berkesinambungan sepanjang hidup kita. berketerusan dan tidak cuma Sepanjang hidup kita. sepanjang hidup kita. Oh, silakan Pak Suci. Pemirsa, firman Tuhan mengatakan anugerahnya selalu baru setiap hari. Yes. Hari ini apapun keadaanmu, apapun keadaan keluargamu, mungkin tubuhmu yang sakit, masih ada anugerah Tuhan. Amin. Apapun engkau terikat oleh mungkin dosa, kehidupan yang kotor, Yes. terikat oleh rokok, kebiasaan buruk, narkoba, masih ada anugerah. Karena Tuhan masih menyediakan anugerah sampai hari ini. Datanglah kepadanya, bukalah hatimu kepadanya, mintalah anugerah itu untuk keluargamu. Mungkin keluargamu rusak, suamimu sedang pergi meninggalkan engkau, atau istrimu sedang sakit, mintalah anugerah. Karena Tuhan Yesus datang membawa anugerah. Kado yang terbesar adalah hidupnya untuk menyelamatkan kita. Hidupnya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Terimalah anugerah dari Tuhan. Ambillah anugerah yang cuma-cuma. Anugerah pengampunan, anugerah kesehatan, anugerah kebebasan dari kutuk. Anugerah demi anugerah dalam sepanjang hidup kita. Sehingga hidup adalah anugerah semata-mata dari Tuhan. Indah karena anugerah Tuhan datang dalam hidupmu. Selamat Natal, Tuhan berkati. Wow. Dan pemirsa pendengar yang setia, hadiah yang paling utama adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Apabila saudara belum mendapatkan kado utama tersebut, boleh ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan juru selamat. Katakan, hari ini Tuhan masuk dalam hatiku. Dan hari ini Tuhan ampuni aku dari segala dosaku dan pelanggaran. Tuhan Yesus, hari ini jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apabila saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara sebagai putra-putri kerajaan surga. Pemirsa pendengar yang setia, Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih sudah ikut di dalam talk show kami, di dalam program Life is a Gift bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing Gereja Kasih Anugerah. Dan kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, and one more time, Merry Christmas. Amin. Thank you Pastor Jimmy. Tuhan.